Halo guys, kembali lagi di channel gue di TV. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mimin berharap kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Nah, kali ini Mimin akan menyajikan sebuah video yang begitu menarik. Momen-momen atau bukti di mana kebejatan Pak Mulyono merampas apa yang menjadi hak-haknya rakyat, termasuk perampasan tanah di IKN dan juga di bagian timur. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya seperti apa dan silahkan sahabat-sahabat komentari. Ini persis di belakang kampung kita. Jadi yang mirisnya di sana itu pemetaan terhadap 400 hektar itu termasuk tanah warga, tanah ulayah. Tanah warga loh. Nah ini. Mereka mendesak jalan itu ikut luar kampung. Waktu itu juga kami sebagai warga tetap bertahan ikut dalam kampung. Hanya omong kosong juga bahwa nanti akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Omong kosong. Ulumbu kita sudah lihat. Siapa sih yang kerja sana? Bukan orang Ulumbu. Tadi ketika kami singgah di Forest, kami pikir sudah ada isu yang berbeda, yang lebih menarik, yang indah-indah yang akan kami liput. Tapi ternyata ada perampasan tanah di sana, ada pelanggaran hak asasi manusia, terus ada isu relokasi. Di sana itu tidak ada human right, yang ada animal right. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasihan ya. Siap kematian. Seperti dulu, kita perlu sabar untuk wujudkan persatuan. Semoga kita bisa bersatu lagi ini dan melakukan perlawanan. Tapi yang dilawan bukan penjajah Belanda, tapi penjajah warga negara sendiri terhadap rakyat Indonesia. Jadi pesan saya, kalau tidak ada persatuan, mimpi saya tidak akan tercapai. Dan mudah-mudahan forum ini bisa menyatukan bangsa kita sehingga kita bisa melawan penjajah yang sekarang ini saya rasa dijajah ini kita ini. Jadi dengan warga negara sendiri. Kemudian saya tidak membela Sembilan Naga, tetapi saya kalau tidak bicara itu keenakan. Coba sekali-sekali kita itu jangan bicara menyalahkan Sembilan Naga, tetapi menyalahkan yang memberikan karpet merah kepada Sembilan Naga ini. Itu yang harus kita teliti sekarang. Pada saatnya kita kejar mereka ini. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, imigrasi, pengadilan. Coba kita buat forum yang meneliti. Mereka bisa masuk. Siapa yang menginisiasi untuk bebas pajak, bebas visa? Badan Demokrat lagi. Iya kan? Kita memberikan negara lain buat visa, kita ke sana nggak bebas visa. Itu kan bangsa budak namanya. Kebijakan-kebijakan ini yang memberikan kebebasan imigrasi, kebebasan dan sebagainya, itu yang harus kita catat mereka-mereka ini semuanya. Ya kalau saya jadi mereka ya, saya bisa bayar, saya bisa beli. Ya. Mereka masuk dengan legal kok, dengan legal. Tenaga kerjanya masuk dengan legal. Memberikan kebijakan smelter. Bayangin, mana ada smelter yang baru? Nggak ada. Nggak ada, pada saat pertama kali buat nggak ada smelter yang baru. Dan tidak salah, boleh smelter masuk, yang bangun adalah rakyat kita sendiri. Pindahin pabrik, taruh, silakan bangun, nggak ada logbook. Karena pabrik bekas kan, ya terpaksa kerjakan mereka sendiri. Dan hal-hal semacam inilah yang harusnya jangan biarkan orang-orang yang mengkhianati negara ini sehingga jadi seperti ini, mereka melanggar dengan bebas dan menikmati hasilnya yang harus kita kejar sama-sama. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya tanah digusur tanpa hormat. Kami tuan. Salam perubahan. Ya Allah. Jadi demikianlah salah satu contoh nasib orang kecil ya di penjuru timur Indonesia. Ya, bagaimana nasib mereka, tanahnya digusur ya, tanpa tendeng aling. Ini terjadi akibat kebejatan seorang pemimpin. Ya, nggak ada yang lain, itu sebabnya itu aja. Bejatnya seorang pemimpin. Makanya gua bingung sama orang-orang dungu itu. Ya, kalau orang dungu nggak usah dibingungin ya. Emang dungu. Masih aja muji-muji si Mulyono. Hah? Kalau penjilat mah maklumin aja dah. Dia muji-muji dapat duit, ya nggak? Ini orang dungu ini. Lu muji-muji nggak dapat apa-apa, ya nggak? Nah, memang kalau orang dungu susah dikasih nasihat, bebel.
Lahan seluas 30 kalinya Jakarta dijadiin perkebunan tebu. Ini untungnya buat siapa ya? Jadi gini, 2 juta hektar tanah di Merauke sama pemerintah dijadiin kebun tebu. Timur lagi, Sekali lagi ini luasnya sampai 30 kali Jakarta, coy. Banyak masyarakat yang menolak kebijakan ini, mulai dari warga setempat sampai mahasiswa di Papua. Ya, tapi pemerintah nggak mau dengerin. Mereka tetap aja ngambil alih tanah di Merauke. Katanya sih pemerintah nggak mau kalau Indonesia impor gula terus. Lah, tapi kalau masyarakat yang jadi korban, siapa yang untung dan disejahterakan kalau kayak gini? Salam logika. Coba kalian tengok kanan kiri. Adakah tanda-tanda ini di negara kita? Ciri paling khas dari negara yang korup adalah harga pangan tinggi, tetapi para petani miskin. Gaji PNS rendah, income tinggi. Masih ada waktu, sekali lagi tengok kanan dan kiri. Ini adalah ciri-ciri negara yang akan krisis dan gagal. Ciri-cirinya yaitu bisnis yang non-tradable tumbuh sangat pesat. Sedangkan bisnis yang tradable itu hancur. Sekarang tengok kanan kiri sekali lagi. Ada nggak tukang bakso bawa HP? Ambil alih Freeport gimana? Ambil alih Freeport gimana maksudnya? Ambil Freeport kita pakai ngutang 60 triliun. Habis itu dipaksa perpanjang kontrak sampai 2041. Padahal 2021 harusnya kontrak habis. Harusnya itu bisa 100% penguasaan kembali ke Indonesia gratis. Coba lu mikir, jangan-jangan saham dilepas itu dengan syarat perpanjang kontrak sampai 2041. Mikir. Ini suatu saat bakal diangkat isu ini. Ayo taruhan sama gua. Yap, saya kira apa yang menjadi kebejatan Pak Mulyono selama menjabat sebagai presiden betul-betul sangat dirasakan oleh rakyat kecil. Bagaimana penderitaan yang dialami akibat Pak Mulyono mengikuti ambisinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi rakyatnya sendiri, seperti penggusuran tanah yang sebenarnya mampu dikelola oleh rakyatnya sendiri, tetapi diambil paksa demi bagaimana agar bisa membangun, seperti contohnya IKN, membuat warga lokal tergusur, dan juga tanah yang dimanfaatkan oleh Pak Mulyono seperti di Merauke yang ingin ditanami tebu, dan juga seperti food estate yang menelan biaya yang begitu besar namun gagal. Nah, saya kira pasca lengsernya Pak Mulyono yang betul-betul wajib untuk diproses sesuai dengan apa yang dilakukan terhadap rakyat selama ini. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya up, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.